Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ade Rohana, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Video kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Koneksi antar materi ini merupakan korelasi antara modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif harus dikembangkan oleh kita sebagai guru untuk menciptakan iklim sekolah yang nyaman, aman, dan terkendali. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses menuntut segala kodrat anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Maka, guru adalah among belajar, seperti seorang petani yang merawat padi, supaya dapat tumbuh subur dan menghasilkan panen yang baik. Perlu dipupuk, disirami, dan membasmi segala gulma dan penyakit. Dan siswa adalah benih itu, yang hanya dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya berdasarkan alam dan zamannya. Untuk dapat mewujudkan semua filosofi pendidikan tersebut, maka nilai dan peran guru penggerak merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai dan dilaksanakan dalam pembelajaran itu. Oleh karena itu, nilai berpusat pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif akan dapat mewujudkan Merdeka Belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan filosofi Hajar Dewantara. Dengan mengimplementasikan seluruh nilai dan peran guru penggerak, diharapkan terwujudnya peserta didik yang benar-benar memiliki kebebasan dan keleluasaan dalam belajar. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seorang guru penggerak perlu merumuskan visi yang berpihak pada murid. Visi yang menjadi cita-cita dan harapan ke depan perlu dibuat menjadi beberapa prakarsa perubahan. Untuk dapat merumuskan sebuah prakarsa perubahan, diperlukan paradigma atau pendekatan yang disebut inquiry apresiatif atau IA dengan langkah bagja. Misi tentang murid impian yang berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan melalui nilai dan peran guru penggerak dan diterapkan melalui tahapan bagja akan melahirkan budaya positif. Disiplin positif akan membuat rasa aman dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Budaya positif akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pertanyaan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif berawal dari kata disiplin, yaitu membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin merupakan sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya
karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi diri pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori kontrol merupakan bagaimana kita sebagai guru dapat mengarahkan agar murid mengontrol dirinya untuk berbuat kebajikan. Teori motivasi merupakan upaya guru yang dilakukan agar semua murid memiliki motivasi diri yang kuat. Semua murid pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Hukuman dan penghargaan selalu beriringan dalam membentuk murid yang menaati aturan. Pada prinsipnya, hukuman dan penghargaan itu akan berdampak negatif pada anak. Mungkin anak dapat menjadi pendendam, pendiam, atau melampiaskan amarahnya kepada orang lain yang dianggap lemah. Hindari bentuk hukuman kepada murid. Penghargaan juga dapat mengakibatkan hal yang sama, yaitu ketergantungan, dan anak yang terlalu sering mendapatkan penghargaan atau hadiah berisiko kehilangan motivasi untuk mencoba melakukan hal lain. Dalam jangka panjang, ia akan tumbuh menjadi pribadi manja, kurang tangguh, kurang kreatif, kurang memiliki rasa bersalah, dan kurang berprestasi. Kebutuhan dasar hidup manusia adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh semua orang untuk ditaati dan dilaksanakan. Sedangkan segitiga restitusi adalah tahapan penyelesaian masalah yang terjadi pada siswa dengan langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian pertanyaan refleksi, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah memahami modul 1.4 tentang budaya positif, saya berpikir bahwa selama ini telah salah melakukan tindakan untuk mendisiplinkan diri. Peraturan sekolah tidaklah penting dibandingkan keyakinan sekolah. Menghukum dan membuat merasa bersalah pada murid akan berdampak negatif. Jadilah posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan dengan tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya dalam menerapkan keyakinan kelas ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Siswa masih belum sadar akan nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar keyakinan untuk timbulnya motivasi intrinsik. Pada penerapannya, siswa hanya menaati aturan sekolah karena rasa takut kena sanksi dan hukuman dari guru. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya dengan pengalaman tersebut adalah menjadi termotivasi dan tertantang untuk terus menerapkan budaya positif dengan mengajak murid untuk meyakini nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar seseorang untuk berubah secara intrinsik. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah ada adalah bagaimana murid menaati peraturan sekolah yang berlaku sudah cukup baik. Hanya
Perlu pengenalan konsep tentang kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi dasar untuk menaati aturan tanpa ada paksaan. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru dari penghukum menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang biasa dipakai adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, atau pemantau. Perasaan saya saat itu yakin dengan posisi kontrol sebagai penghukum, anak akan berubah menjadi taat dan patuh terhadap aturan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer yang menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya setelah menggunakan posisi kontrol manajer lebih senang dan anak-anak pun lebih tergugah dan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, mungkin saya sudah melaksanakan segitiga restitusi, tapi belum tahu secara teorinya. Tahap yang saya praktikkan adalah tentang validasi tindakan yang salah, yaitu saya selalu menanyakan kepada anak yang melakukan kesalahan tentang pelanggaran apa yang telah dilakukannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya kira banyak hal yang harus kita terapkan dalam menumbuhkan budaya sekolah, yaitu bagaimana kita membangun kedekatan kita dengan murid. Artinya, guru harus melakukan interaksi positif dengan siswa dan juga orang tua untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan dalam kegiatan sekolah. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.